Pengumuman GBI Raja Wali untuk sepekan. Pertama-tama, ibadah kita akan tetap dilakukan secara online sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Pengumuman kedua, sesuai dengan himbauan dari pusat, kita akan mengadakan perjamuan kudus 2 kali dalam 1 bulan. Pengumuman ketiga, seluruh jemaat dihimbau untuk tetap mendoakan gembala pembina beserta keempat wakil, gembala rayon, gembala cabang, diaken diakonis, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Raja Wali Pasar Minggu. Pengumuman keempat, jemaat dihimbau untuk tetap mendoakan untuk pembelian gedung gereja untuk GBI Raja Wali Pasar Minggu. Pengumuman kelima, seluruh jemaat anggota KUL dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah online yang kita akan posting setiap minggunya di YouTube channel GBI Raja Wali Pasar Minggu. Juga buat kalian yang punya Instagram, boleh juga follow di GBI Raja Wali Pasming. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kembali kalau minggu ini kita boleh beribadah meskipun lewat online. Saya tahu setiap kita pasti dilawan oleh Tuhan, karena kebutuhan yang terbesar dalam hidup ini waktu kita diurapi dan diberkati Tuhan, rohani kita kontak dengan Tuhan, maka kita kuat untuk menghadapi segala sesuatu hari-hari ini. So itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita, tutup mata kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami persiapkan hati kami mengangkat penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, bersama dengan istri, suami, dan anak-anak. Kami bergandengan tangan mau memintakan supaya hadirat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari semuanya siapkan hati untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Syakarala batakaya ralabasana, urala batakaya ralabasi. Haleluya Yesus. Biarlah lawatan-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh berdiri tengah-tengah badai saat ini. Sekeliling kami banyak hal yang terjadi, tapi kami tetap berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Boleh angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu katakan ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dialah perisai kita, kekuatan kita. Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru Tuhan. Sampai kapanpun kami akan bertahan bersama dengan Tuhan, karena Yesus selalu menopang kami. Mari katakan dengan iman. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, karena Kau yang menopang. Engkau membuat kami bertahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja, yang membimbing menuntun kita. Kita boleh bertahan sampai hari ini. Kita boleh ada sebagaimana ada hari ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syaralabata kayaralabasi. Oh haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Syaralabata kayaralabalabalabalabasi. Syaralabalabasana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu menyembah Tuhan. Kami anak-anak-Mu menyembah-Mu ya Allah. Biar setiap pribadi lepas pribadi dilawat oleh Tuhan pada saat ini. Biar setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan, setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Syaralabababaralabasik, yaralabalabalabasikki. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Lakukanku seluruh hidupku, tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, sungguh luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
sembah Dia. Haleluya. Engkau yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Yesus kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Biarkan kuasa Allah bekerja atas kehidupan kita. Di atas pujian penyembahan kita ada kuasa Allah yang besar. Tercurah di tempat ini, tercurah di tempat Bapak Ibu, tercurah bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Syarala baba baba ralaba, syarala baba 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 baba, shikarala baba kaya ralaba baba, syarala baba kaya ralaba. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami mau katakan pada hari ini, kami tidak pernah akan ragu kuasa Tuhan, karena kesetiaan Tuhan melimpah atas hidup kami. Sebab itu kami mau bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Setiap kita mau bersorak bagi Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh berikan salam kiri kanan keluarga kita, katakan kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Saya tahu waktu kita memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Kita mau berkata, tak pernah kami ragu Tuhan atas kesetiaan-Mu. Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Saya rindukan kita semuanya meskipun di rumah masing-masing, gerakkan badan kita, berikan pujian bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwa. Ya. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kita berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bergerak memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ragu, ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwa.
Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ya, hanya Kau Tuhan. Amin. Dia sumber kekuatan, matamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan, bukan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Yes, saya rindu semuanya bergerak di hadapan Tuhan. Tinggikan Dia. Haleluya. Katakan dengan Tuhan, Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan penuntun kami, Tuhan kekuatan kami. Boleh berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat kami. Kami tidak perlu ragu lagi atas kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan tuntunan di tahun ini. Biarkan kuasa Allah menuntun kita lewat kebenaran firman Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun firman Tuhan hari-hari ini, waktu Tuhan yang terbaik. Sebab itu kita terima kebenaran firman Tuhan dengan membuka hati kita, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Biarkan Dia berbicara, dan biarkan firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan tutup mata, lipat tangan, kita katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti, ini iman kami Tuhan. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema atas hidup kami. Waktu kami berkumpul di rumah kami masing-masing, ada firman kami terima, maka itulah yang menuntun kami dalam menghadapi hari-hari yang kami hadapi yang begitu sulit saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga,
maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam. Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi, saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB,
pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya!
Haleluya, 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 haleluya. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita, suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman, juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
Mari kita berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh, saudara. Oh, ralabalakana matakara balaba. Oh, rabala. Oh, rialab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 ala. Oh, Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Oh, ralabakana balabalabalabalabalabala. Oh, rialabalabalabalabalabalabala. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua nih Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.